Hari ini sudah 16 tahun lamanya Kabupaten Dharmasraya berdiri, yang dulunya dia mengikuti Kabupaten Sejunjung. Jadi mulai ada kegalauan, dari mana kata Dharmasraya ini didapat dari Kabupaten Dharmasraya. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Dharmasraya. Kenapa tidak mengikuti induknya seperti Kabupaten Solo atau Kabupaten Sijunjung? Nah, dulu juga ada yang mengusulkan menjadi Kabupaten Sijunjung Selatan, dan juga ada usulan dari ide-ide pemerintah mengusulkan menjadi Kabupaten Seiliran Batanghari namanya. Nah, tiba-tiba saja ada yang mengusulkan bagaimana kalau kabupaten ini menjadi Kabupaten Dharmasraya. Nah, sekarang ini terbentuklah Kabupaten Dharmasraya yang dibentuk pada tahun 2003 ya. Nah, tahun 2019 ini udah sekitar 16 tahun umurnya. Jadi kegalauan mulai terjadi. Kenapa Kabupaten Dharmasraya? Jadi mulailah menggali sejarah tentang Dharmasraya ini. Dharmasraya ini adalah sebuah kerajaan Minang yang menguasai seluruh Nusantara ketika itu, ya, sebagai Nusantara. Jadi setelah kehancurannya Kerajaan Sriwijaya yang tumbang oleh Kerajaan Rajendra Chola I dari Coromandel. Bagaimana kisah sejarah Kerajaan Dharmasraya ini? Oke, sebelum cerita ini saya lanjutkan, jangan lupa di like, di subscribe, yang penting banget, agar saya menjadi lebih semangat untuk memberikan sejarah-sejarah lain tentang Minangkabau, seputar Minang khususnya. Dan jangan lupa di-share, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Ini dia sejarah Kerajaan Dharmasraya. Nama Kerajaan kuno Dharmasraya itu kini bertahan sebagai nama kabupaten di Sumatera Barat. Terdapat komplek bangunan bata yang menjadi bukti keberadaannya. Bangunan yang tersisa bagian pondasinya itu dikenal sebagai situs Percandian Padang Roco. Di sana pula ditemukan alas arca Paduka Amokpasa, salah satu perwujudan Lokeswara. Arca itu hadiah dari Sri Maharaja Diraja Kartanegara Wikrama Darmo Tunggadewa di Kerajaan Singasari kepada Sri Maharaja Srimat Tribuana Raja Mauli Warma Dewa hampir 8 abad yang lalu. Bahagia kata itu mengawali prasasti yang terpahat pada Lapik Arca. Tepat 733 tahun yang lalu, Arca Amokpasa dikirim sebagai hadiah supaya ditegakkan di Dharmasraya. Arca itu diantar oleh 4 pejabat Kartanegara. Semoga dia itu membuat gembira segenap rakyat bumi Malayu, termasuk Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan terutama pusat segenap para Arya, Sri Maharaja Srimat Tribuana Raja Mauli Warma Dewa. Kata prasasti yang kemudian dikenal sebagai prasasti Dharmasraya atau Padang Roco. Dharmasraya adalah nama ibu kota dari sebuah kerajaan di Sumatera. Nama ini muncul seiring dengan melemahnya Kerajaan Sriwijaya setelah serangan Rajendra Chola I, yaitu Raja Chola dari Coromandel. Pada tahun 1025, munculnya Wangsa Mauli Sunting kemunduran Kerajaan Sriwijaya akibat serangan Rajendra Chola I telah mengakhiri kekuasaan Wangsa Sailendra atas Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Beberapa waktu kemudian muncul sebuah dinasti baru yang mengambil alih peran Wangsa Sailendra, yaitu yang disebut dengan nama Wangsa Mauli. Prasasti tertua yang pernah ditemukan atas nama Raja Mauli adalah Prasasti Grahi tahun 1183 di selatan Thailand. Prasasti itu berisi perintah Maharaja Srimat Traya Lokya Raja Mauli Busana Warma Dewa kepada Bupati Grahi yang bernama Mahasenapati Galanai supaya membuat arca Buddha seberat 1 bahara 2 tula dengan nilai emas 10 tamlin. Yang mengerjakan tugas membuat arca tersebut bernama Meraten Sri Nano. Prasasti kedua berselang lebih dari 1 abad kemudian, yaitu Prasasti Padang Roco tahun 1286.
Prasasti ini menyebut Raja Swarna Bumi bernama Maharaja Srimat Tribuana Raja Mauliwarma Dewa yang mendapat kiriman hadiah arca Mokpasa dari Raja Kartanegara. Arca tersebut kemudian diletakkan di Dharmasraya. Dharmasraya dalam Pararaton merupakan ibu kota dari negeri Bumi Malayu. Dengan demikian, Tribuana Raja dapat pula disebut sebagai Raja Malayu. Tribuana Raja sendiri kemungkinan besar adalah keturunan dari Trailokya Raja. Oleh karena itu, Trailokya Raja pun bisa juga dianggap sebagai Raja Malayu, meskipun prasasti Grahi tidak menyebutnya dengan jelas. Yang menarik di sini adalah daerah kekuasaan Trailokya Raja pada tahun 1183 telah mencapai Grahi yang terletak di selatan Thailand, Chaiya sekarang. Itu artinya, setelah Sriwijaya mengalami kekalahan, Malayu bangkit kembali sebagai penguasa Selat Malaka. Namun, kapan kiranya kebangkitan tersebut dimulai tidak dapat dipastikan. Dari catatan Tiongkok, disebutkan bahwa pada tahun 1082 masih ada utusan dari Chenpi atau Jambi sebagai bawahan Sanfotsi, dan di saat persamaan muncul pula utusan dari Palinfong atau Palembang yang masih menjadi bawahan keluarga Rajendra. Setelah Srimat yang ditemukan di depan nama Trailokya Raja dan Tribuana Raja berasal dari bahasa Tamil yang bermakna Tuan Pendeta. Dengan demikian kebangkitan kembali kerajaan Melayu dipelopori oleh kaum pendeta. Namun tidak diketahui dengan jelas apakah pemimpin kebangkitan tersebut adalah Srimat Trailokya Raja atau Raja sebelum dirinya. Karena sampai saat ini belum ditemukan prasasti Wangsa Mauli yang lebih tua daripada prasasti Grahi. Dalam naskah berjudul Zufanzi, karya Zhao Rugua tahun 1225, disebutkan bahwa negeri Sanfoksi memiliki 15 daerah bawahan, yaitu Chelan atau Kamboja, Kialohi Grahi, Chaiya atau Chaiya selatan Thailand sekarang, Tan Maling, Tambralingga, selatan Thailand, Lingya Sikya, Langkasuka, selatan Thailand, Kelantan, Kelantan di Malaysia sekarang, Jiloting, Cerating, pantai timur Semenanjung Malaya, Tongyanong atau Terengganu, Foloan, muara Sungai Dungun, daerah Terengganu sekarang, Sian Mai, Samawe, pantai timur Semenanjung Malaya, Pat-A, Sungai Paka, pantai timur Semenanjung Malaya, Pongfong, Pahang, Lanmuli, Lamuri, daerah Aceh sekarang, Kienpi, Jambi, Palinfong, Palembang, Sinto, Sunda, dan dengan demikian wilayah kekuasaan Sanfotsi membentang dari Kamboja, Semenanjung Malaya, Sumatera sampai Jawa bagian barat. Sanfotsi, dalam naskah-naskah kronik Tiongkok, istilah Sanfotsi digunakan untuk menyebut Pulau Sumatera secara umum. Namun pada zaman dinasti Song, sekitar tahun 990-an, istilah ini identik dengan Sriwijaya. Namun ketika Sriwijaya mengalami kehancuran pada tahun 1025, istilah Sanfotsi masih tetap dipakai dalam naskah-naskah kronik Tiongkok, yaitu kedatangan utusan Sanfotsi ke Tiongkok pada periode 1079 dan 1088. Dalam berita Tiongkok yang berjudul Sung Hui Yao disebutkan bahwa kerajaan Sanfotsi tahun 1082 mengirim duta besar ke Tiongkok, yang saat itu di bawah pemerintahan Kaisar Yuan Fong. Duta besar tersebut menyampaikan surat dari Raja Kienpi atau Jambi, bawahan Sanfotsi, dan surat dari putri raja yang diserahi urusan negara Sanfotsi, serta menyerahkan pula 227 tahil perhiasan, rumbia, dan 13 potong pakaian. Kemudian dilanjutkan pengiriman utusan selanjutnya tahun 1088. Sebaliknya, dari daftar daerah bawahan Sanfotsi tersebut tidak ada menyebutkan Malayu ataupun nama lain yang mirip dengan Dharmasraya. Dengan demikian, istilah Sanfotsi pada tahun 1225 tidak lagi identik dengan Sriwijaya, melainkan identik dengan kerajaan Minang Dharmasraya. Jadi, daftar 15 negeri bawahan Sanfotsi tersebut merupakan daftar jajan kerajaan Dharmasraya, karena saat itu masa kejayaan Sriwijaya sudah berakhir. Jadi, istilah Sanfotsi yang semula bermakna Sriwijaya tetap digunakan dalam berita Tiongkok untuk menyebut Pulau Sumatera secara umum. Meskipun kerajaan yang berkuasa saat itu adalah Dharmasraya, hal yang serupa terjadi pada abad ke-14, yaitu zaman Majapahit dan dinasti Ming. Catatan sejarah dinasti Ming masih menggunakan istilah Sanfotsi, seolah-olah saat itu Sriwijaya masih ada. Sementara itu, catatan sejarah Majapahit berjudul Nagara Ketagama tahun 1365 sama sekali tidak pernah menyebut adanya negeri bernama Sriwijaya, melainkan Palembang. Ekspedisi Pemalayu dalam Kidung Panji Wijaya Krama dan Pararaton menyebutkan pada tahun 1275, Kartanegara mengirimkan utusan dari Jawa ke Sumatera yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pemalayu yang dipimpin oleh Mahisa Anabrang atau Kebo Anabrang. Kemudian pada tahun 1286 Kartanegara kembali mengirimkan utusan untuk mengantarkan arca Amokpasa yang kemudian dipahatkan pada prasasti Padang Rojo di Dharmasraya, ibu kota Bumi Malayu, Minangkabau, sebagai hadiah dari kerajaan Singasari.
Tim ini kembali ke Pulau Jawa pada tahun 1293, sekaligus membawa 2 orang putri dari kerajaan Melayu yang bernama Dara Petak dan Dara Jingga, yaitu yang tidak lain adalah ibu kanduang, Bundo Kanduang ya. Yang tidak lain adalah Bundo Kanduang. Kemudian Dara Petak dinikahi oleh Raden Wijaya yang telah menjadi Raja Majapahit pengganti Singasari. Dan pernikahan ini melahirkan Jaya Negara, Raja kedua Majapahit. Sedangkan Dara Jingga dinikahi oleh Sira Alaki Dewa, orang yang bergelar dewa. Dan kemudian melahirkan Tuanku Janaka. Kalau di Minangkabau disebut Dang Tuanku atau Montrolot Warmadewa yang diintik dengan Aditya Warman dan kelak menjadi Tuan Surawasa Suruwaso berdasarkan prasasti Batu Sangka di pedalaman Minangkabau. Nah, oke bro, itu dia bro. Jadi kerajaan Dharmasraya itu jelas sekali sejarahnya. Dia sebuah kerajaan yang terletak di Minangkabau, di alam Minangkabau. Jadi setelah Dharmasraya ini anaknya dari Srimat Trilokia Mauli Warmadewa, yaitu bernama Aditya Warman, memindahkan kerajaan ini, ibu kotanya di pedalaman Sumatera Barat, yaitu Kerajaan Pagaruyung. Jadi seperti itulah kira-kira. Ini semoga tayangan ini bermanfaat seperti yang telah di-request oleh salah satu subscriber kita. Terima kasih telah memberi ide untuk menceritakan tentang Dharmasraya. Semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semua. Jangan sampai kita lupa dengan sejarah kita sendiri, apalagi sejarah Minangkabau yang sangat luas, karena Nusantara ini berhubungan sekali dengan Minangkabau. Seperti biasanya, jayalah Minangkabau, jayalah Indonesia, selalu di Mulifa Channel.